Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, jumpa lagi ya dengan Ustazah Alfi di pelajaran PLH. Disiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Kali ini kita akan belajar tentang materi di bab 2 ya, dengan tema pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat membuat kita tidak nyaman. Coba kamu perhatikan jika di sekelilingmu dipenuhi oleh sampah. Selain menghasilkan bau, kita juga akan merasa tidak nyaman ya. Lingkungannya bersih akan membuat kita terasa nyaman dan menyenangkan. Karena itu kita wajib menjaga kebersihan ya anak-anak. Pencemaran lingkungan dapat terjadi di mana-mana, terutama di daerah perkotaan. Pencemaran dapat terjadi di air, tanah, dan udara. Pencemaran dapat merusak lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jika bumi kita terus-menerus mengalami pencemaran, maka bumi akan hancur dan kerusakan terjadi di mana-mana. Pencemaran dapat diartikan sebagai masuknya zat asing ke dalam lingkungan yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan yang mengarah pada kerusakan. Pencemaran tidak seharusnya terjadi. Pencemaran tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Contohnya ada pada gambar ya, yaitu gambar air sungai yang tercemar oleh limbah. Pencemaran dapat diatasi jika setiap orang menyadari akan pentingnya kelestarian lingkungan. Jika kesadaran itu tumbuh pada setiap orang, maka kerusakan lingkungan bisa dihindari. Pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di udara. Pencemaran dapat terjadi di air maupun di tanah. Sebagian besar kondisi perairan di perkotaan hampir dikatakan rusak. Rusaknya ini diakibatkan oleh campur tangan manusia yang memiliki kebiasaan membuang sampah ke selokan ataupun ke sungai. Selokan, sungai, danau, dan laut merupakan tempat-tempat perairan yang seharusnya memiliki kondisi yang sangat baik, ditandai dengan mengalirnya air. Ikan-ikan dapat hidup di sana, dan warna air pun bersih, tidak keruh. Penyebab terjadinya pencemaran air adalah yang pertama, pembuangan sampah ke selokan atau ke sungai yang mengakibatkan air tidak mengalir. Ketika musim hujan datang, sungai tidak dapat menampung air, sehingga terjadilah banjir. Yang kedua, pembuangan limbah pabrik ke sungai mengakibatkan sungai menjadi beracun dan berwarna, sehingga ikan-ikan dan biota lain tidak dapat hidup di sana. Penyebab yang ketiga ialah pengambilan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun yang membuat kerusakan di laut dan mencemari air laut. Yang keempat, bocornya minyak dari kapal-kapal pesiar yang mengakibatkan air menjadi beracun dan ikan-ikan banyak yang mati. Macam-macam pencemaran. Pencemaran tanah sudah terjadi di mana-mana yang ditandai dengan menurunnya kesuburan tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah yang pertama, pembuangan sampah ke dalam tanah, terutama sampah-sampah anorganik yang sulit terurai, membuat tanah memiliki beban untuk menguraikan dan akhirnya menurunkan kualitas dari tanah tersebut. Yang kedua, pemberian pupuk yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi asam. Penyebab yang ketiga ialah penggunaan pestisida yang terlalu banyak mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah. Tanah mengandung zat kimia, dan jika teraliri air, maka pestisida akan hanyut ke sungai, sehingga sungai pun ikut tercemar oleh pestisida. Pencemaran udara terjadi jika di udara terdapat zat-zat yang mengotori udara. Udara tercemar ditandai dengan suhu yang meningkat dan udara terasa sesak di dada. Zat-zat yang mencemari udara terdiri atas karbon dioksida, senyawa belerang, nitrogen, dan klorokarbon.
Penyebab terjadinya pencemaran udara adalah yang pertama, banyaknya kendaraan bermotor yang asap knalpotnya menyesakkan udara. Semakin tahun jumlah kendaraan bermotor semakin banyak dan ikut menyumbangkan bertambahnya emisi gas karbon dioksida yang mengotori udara. Penyebab yang kedua ialah banyaknya asap pabrik yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya seperti gas karbon monoksida, sulfur oksida, dan nitrogen oksida yang meningkatkan konsentrasi zat-zat berbahaya. Penyebab yang ketiga ialah berkurangnya pepohonan hijau mempengaruhi pencemaran udara. Tumbuhan hijau mampu menyerap gas-gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan asap pabrik. Namun seiring pembangunan yang terus berjalan, maka pepohonan banyak yang ditebang dan dijadikan bangunan-bangunan tinggi. Pencemaran lingkungan akan membawa kerugian besar pada lingkungan, termasuk manusia. Lingkungan akan ramah jika kita pun memperlakukan lingkungan dengan ramah. Namun, jika kita memperlakukan lingkungan dengan seenaknya, maka lingkungan pun akan berbalik memberikan perlakuan yang buruk terhadap manusia. Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan diantaranya, yang pertama, selokan dan sungai terhambat aliran airnya, sehingga berpotensi akan mengakibatkan banjir. Yang kedua, tanah menjadi tidak subur dikarenakan tanah yang sudah tercemar. Selanjutnya, timbulnya penyakit pernafasan yang ditimbulkan dari pencemaran udara. Kemudian, ekosistem perairan terganggu karena banyak ikan dan plankton-plankton yang mati. Beberapa peristiwa yang dapat terjadi terkait pencemaran udara yaitu yang pertama, pemanasan global adalah peristiwa memanasnya suhu bumi secara keseluruhan dikarenakan berkumpulnya gas-gas polutan di bumi. Peristiwa kedua yaitu efek rumah kaca. Ialah peristiwa memantulnya sinar matahari ke dalam bumi dikarenakan lapisan atmosfer sudah dipenuhi oleh gas-gas rumah kaca, sehingga yang seharusnya sinar matahari diteruskan ke atmosfer malah kembali lagi ke bumi. Efek rumah kaca mengakibatkan meningkatnya suhu bumi. Peristiwa yang ketiga yaitu hujan asam. Nah, hujan asam ini terbentuk karena berkumpulnya gas kendaraan bermotor seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan air hujan sehingga menghasilkan air hujan yang asam. Nah, anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah Alfi. Apabila ada yang ditanyakan, boleh bertanya ya di nomornya Ustazah. Apabila kurang jelas, bisa dibaca lagi buku paketnya atau diulangi lagi menonton video ini. Untuk tugasnya sudah tertera di layar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.